Namaku Yuli, orang-orang biasa memanggilku Miss Yuli. Aku berusia 40 tahun, seorang investor dan trader yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Aku terbiasa membuat keputusan cepat, mengatur keuangan, dan menghadapi tekanan pasar. Tapi satu hal yang tidak pernah aku pelajari dengan benar adalah bagaimana menjadi seorang ibu, apalagi ibu tiri. Aku menikah dengan Pak Damar 2 tahun lalu. Dia pria yang tenang, berusia 52 tahun, duda dengan 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Rian, Dita, dan Bimo. Rian bekerja di perusahaan ayahnya, Dita baru mulai bisnis kecil bersama temannya, dan Bimo masih kuliah. Awalnya aku sempat ragu menerima lamaran Damar. Aku tahu menikah dengan pria yang sudah punya anak dewasa bukan hal mudah, tapi Damar membuatku merasa dihargai, ya sopan, jujur, dan tulus. Sejak awal, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah mencoba menggantikan posisi ibu kandung mereka. Aku hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan baik, kami tinggal di rumah besar di Surabaya. Aku menata ulang ruang tamu agar terasa lebih hangat. Setiap sore, aku menyeduh teh sambil menunggu Damar pulang kerja. Kadang Dita ikut duduk bersamaku, membicarakan hal-hal ringan seperti bisnis kecilnya atau menu masakan yang sedang ia pelajari. Dita adalah anak yang paling dekat denganku. Ia sering memanggilku Mama Yuli dengan suara lembut. Kalau Mama ikut masak, pasti rasanya lebih enak, katanya suatu sore sambil tertawa kecil. Aku tertawa juga. Kalau Mama masak takut gosong, Dit. Mama bisanya cuma masak laporan keuangan. Kami tertawa bersama. Itu momen sederhana, tapi membuatku merasa diterima. Rian, anak pertama, terlihat sopan dan menjaga jarak. Dia jarang bicara banyak denganku, tapi selalu menyapa dengan hormat. Aku pikir itu wajar, mungkin dia butuh waktu. Sedangkan Bimo, anak bungsu, paling sering membuat suasana hidup. Ia sering datang dengan candaan, meminta uang saku tambahan atau minta diajak makan di luar. Aku tidak pernah keberatan, selama masih sopan. Suatu malam, Damar mengajakku makan malam di restoran favoritnya. Kami duduk berdua di meja dekat jendela. Musik pelan mengalun, lampu temaram membuat suasana tenang. Terima kasih sudah sabar dengan anak-anak, kata Damar sambil menggenggam tanganku. Aku menatapnya, tersenyum. Aku juga sedang belajar, Mas. Aku tahu mereka masih beradaptasi. Damar mengangguk. Kau tahu Dita bilang kau seperti cahaya baru di rumah ini. Aku tertawa kecil. Wah, kalau begitu aku harus lebih rajin masak, biar cahayanya nggak redup. Hubungan kami berjalan baik. Aku sering membantu Damar dalam urusan keuangan perusahaan, memberikan saran investasi, dan mengatur portofolio saham milik kami berdua. Damar percaya padaku, dan aku berusaha menjaga kepercayaan itu. Di rumah, aku berusaha bersikap netral dalam semua hal. Aku tak ingin ada jarak antara anak-anak dengan ayahnya karena kehadiranku. Setiap akhir pekan, kami sering makan malam bersama. Biasanya aku menyiapkan menu kesukaan mereka. Dita suka ayam bakar. Rian lebih suka makanan Jepang. Sementara Bimo asal ada daging. Dia senang. Saat makan malam, suasananya selalu ramai. Kadang mereka saling bercanda, kadang saling menggoda, dan aku hanya tertawa melihatnya. Aku benar-benar percaya waktu itu, keluarga ini bisa menjadi tempat aku menetap dengan tenang. Damar adalah pasangan yang penuh perhatian. Ia selalu memastikan aku tidak kelelahan. Setiap pagi dia menyiapkan kopi untukku sebelum aku mulai bekerja dari rumah. Kadang dia memelukku singkat sebelum berangkat. Kebiasaan kecil yang membuatku merasa aman. Tapi di balik semua kehangatan itu, aku mulai menyadari ada hal kecil yang terasa janggal. Rian kadang terlihat menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tidak marah tapi juga tidak ramah. Suatu kali aku mendengar pintu kamar Damar tertutup lebih keras dari biasanya setelah mereka berbicara berdua. Tapi aku memilih diam. Aku percaya, dalam keluarga baru, kesabaran adalah kunci. Suatu sore, Dita datang ke ruang kerjaku. Ma, minggu depan ulang tahun papa kan? Aku mau bikin acara kecil. Boleh nggak kalau di rumah aja? Aku tersenyum. Tentu boleh. Mama bantu persiapannya. Dita tampak senang. Makasih, Ma. Dia memelukku sebentar sebelum keluar. Aku tersenyum melihatnya pergi. Aku tidak tahu bahwa malam ulang tahun itu nanti akan menjadi awal dari banyak hal yang berubah. Hari-hari tenang terus berjalan. Setiap pagi aku bekerja. Setiap malam kami makan bersama. Nggak ada yang aneh, nggak ada pertengkaran besar. Aku bahkan mulai berpikir bahwa aku telah melewati masa adaptasi dengan baik. Aku merasa nyaman. Aku merasa dicintai. Aku tidak tahu bahwa di luar sana seseorang sedang menyusun cerita berbeda tentangku.
Cerita yang akan membuat seluruh kehidupanku terbalik. Sudah 2 minggu sejak ulang tahun Damar direncanakan. Aku dan Dita sibuk menyiapkan segalanya. Kami ingin acara itu sederhana tapi hangat, hanya keluarga dan beberapa teman dekat. Pagi itu, aku berbelanja bahan makanan bersama Dita. Kami bercanda sepanjang jalan. Mama yakin papa bakal nangis kalau lihat kejutan nanti, kata Dita sambil tertawa. Aku menjawab ringan. Kalau papa sampai nangis berarti masakanku berhasil. Sore harinya rumah sudah mulai ramai. Aku menata meja makan dengan bunga segar. Bimo membantu memasang lampu-lampu kecil di taman belakang. Rian datang agak telat, tapi masih dengan senyum sopan. Selamat ulang tahun, Pak, ucapnya sambil menyalami ayahnya. Damar terlihat bahagia. Terima kasih, Nak. Semua berjalan lancar. Suasana hangat, musik lembut mengalun, dan tawa terdengar di mana-mana. Setelah makan malam, Dita meminta semua orang berkumpul di ruang keluarga. Ada video kecil buat papa, katanya. Di layar besar muncul foto-foto lama keluarga mereka. Aku ikut tersenyum melihatnya. Lalu di bagian akhir video, Dita menambahkan foto-foto baru. Termasuk foto kami sekeluarga setelah aku menikah dengan Damar. Semua bertepuk tangan. Aku menatap Damar, ia menatapku sambil tersenyum lembut. Setelah tamu pulang, hanya kami berlima yang tersisa. Damar memelukku. Terima kasih, sayang. Ini ulang tahun paling indah. Aku menjawab pelan. Aku juga bahagia, Mas. Beberapa hari setelah acara itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Rian terlihat jarang berbicara denganku. Kalaupun bicara, nadanya datar. Suatu malam saat makan, aku menawarinya makanan. Rian, mau tambah sup? Dia menggeleng. Nggak usah, Bu. Jawabannya singkat, tanpa menatap wajahku. Aku menoleh ke Damar, tapi suamiku tampak tidak memperhatikan. Aku menahan diri. Mungkin dia lelah. Hari berikutnya, aku sedang di ruang kerja ketika mendengar suara Dita di dapur. Bim, kamu jangan ngomong sembarangan ke Kak Rian soal Mama ya. Aku terdiam. Aku tidak bermaksud menguping, tapi kalimat itu membuatku berhenti mengetik. Bimo menjawab pelan. Aku cuma bilang Mama sering atur-atur keuangan Papa. Emangnya salah? Dita menjawab agak kesal. Salah kalau cara ngomongmu bikin Kak Rian salah paham. Aku menarik napas panjang. Jadi ini alasannya Rian berubah dingin. Ada pembicaraan yang salah arah. Malam itu aku mencoba bicara pada Damar. Kami duduk di teras belakang. Mas, aku merasa Rian agak menjauh akhir-akhir ini. Ada apa ya? Damar berpikir sebentar. Mungkin dia lagi banyak tekanan di kantor. Dia memang agak sensitif kalau soal urusan bisnis. Aku mengangguk. Aku harap begitu. Damar menatapku dan menggenggam tanganku. Jangan terlalu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Aku tersenyum. Iya, Mas. Keesokan harinya, aku menghadiri pertemuan bisnis di Surabaya. Saat acara selesai, aku bertemu dengan seorang kenalan lama, Bu Ratna. Ia menepuk pundakku pelan. Yuli, aku dengar kabar dari orang kantor Damar. Katanya kamu yang mengatur semua investasi keluarga, ya? Hebat sekali. Aku tersenyum sopan. Kami memang sering berdiskusi soal keuangan, Bu. Tapi hati-hati loh, katanya tiba-tiba. Katanya ada yang bilang kamu terlalu ikut campur urusan keluarga. Aku tertegun. Siapa yang bilang begitu? Bu Ratna menggeleng. Aku nggak tahu pasti, tapi sepertinya ada yang iri. Dalam perjalanan pulang, pikiranku tidak tenang. Aku mencoba mengabaikan, tapi kata-kata itu terulang-ulang di kepala. Malamnya aku bertanya pada Dita. Dita, kamu pernah dengar orang bicara aneh tentang Mama nggak? Dia ragu sebentar. Sebenarnya, iya Ma. Ada teman kantor Rian yang bilang kalau Mama nikah sama Papa cuma karena harta. Tapi aku tahu itu nggak benar. Aku udah bela Mama. Aku terdiam lama. Aku tahu ini pasti gosip. Tapi kalau sudah sampai di luar rumah, artinya seseorang dari dalam keluarga sendiri yang memulai. Hari-hari berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Bimo sering keluar tanpa pamit. Rian makin jarang pulang makan malam. Hanya Dita yang masih hangat padaku. Aku tetap bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, memeriksa laporan kerja, menemani Damar saat ia pulang larut. Tapi dalam hati aku mulai waspada. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Damar pulang. Dita datang dan duduk di sebelahku. Ma, kalau suatu saat ada orang yang salah paham sama Mama bakal gimana? Aku menatapnya. Mama akan tetap tenang. Kalau kita benar, waktu yang akan menjelaskan. Dita tersenyum kecil. Aku percaya Mama. Aku mengelus rambutnya pelan. Terima kasih sayang. Kamu satu-satunya yang bikin Mama kuat. Dia memelukku sebentar sebelum pergi ke kamarnya.
Malam itu, Damar pulang agak larut. Aku menyambutnya di depan pintu. Ia tampak lelah tapi tersenyum. Kami duduk di sofa. Ia memelukku singkat. "Mas, semuanya baik di kantor?" tanyaku. "Iya, cuma ada sedikit masalah dengan laporan keuangan. Tapi akan aku urus." Aku mengangguk. Kami terdiam sebentar sambil menikmati teh hangat. Aku tidak tahu bahwa mulai malam itu, masalah di kantor dan gosip yang beredar akan menyatu menjadi badai besar yang menyeret namaku ke dalamnya. Pagi itu aku baru selesai rapat daring ketika teleponku berdering. Nomornya tidak dikenal. Aku angkat. "Selamat pagi, Bu Yuli. Ini dari media lokal Bisnis Harian Timur. Kami ingin konfirmasi soal kabar yang beredar. Benarkah Ibu menikah dengan Pak Damar demi menguasai aset perusahaannya?" Aku terdiam. "Maaf, maksud Anda apa?" Suara di seberang terdengar yakin. "Kami mendapat informasi dari sumber internal perusahaan bahwa Ibu sedang mengambil alih beberapa proyek investasi atas nama pribadi. Benarkah?" Aku menarik napas panjang. "Itu tidak benar, media. Informasi internal, artinya ini bukan sekadar gosip biasa." Beberapa menit kemudian, Damar menelepon. "Yul, kamu di rumah?" "Iya mas, ada apa?" "Kamu buka berita online belum?" "Belum, buka sekarang." Ada yang aneh. Aku membuka situs berita di laptop. Di halaman utama, terpampang judul besar. "Investor wanita diduga kuasai aset keluarga besar Damar Group." Dan di bawahnya, foto diriku sedang menghadiri acara bisnis beberapa waktu lalu. Tanganku gemetar. Aku membaca isi beritanya. Semua data yang ditulis tidak akurat. Tapi yang membuatku paling terkejut adalah adanya kutipan dari sumber keluarga yang mengatakan bahwa aku sering ikut campur dalam keputusan keuangan. Sore harinya Damar pulang lebih cepat. Wajahnya terlihat murung. Begitu masuk rumah, ia langsung berkata, "Yul, kamu tahu dari mana berita itu datang?" Aku menggeleng. Aku baru tahu pagi ini. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Damar duduk di sofa, menatapku serius. "Rian bilang mungkin ada kesalahan administrasi dari kantor pusat. Tapi dia juga bilang beberapa staf merasa kamu terlalu banyak mengatur laporan investasi." Aku mencoba menahan emosi. "Mas, aku cuma bantu mengatur portofolio pribadi kita. Semua yang terkait perusahaan selalu aku laporkan padamu." "Aku tahu," kata Damar pelan. "Tapi situasinya sekarang rumit. Banyak yang bicara di luar sana." Aku menatapnya. "Kamu percaya aku kan?" Dia menatap balik. "Aku percaya, tapi aku juga harus berhati-hati. Nama perusahaan sedang jadi sorotan." Jawaban itu membuatku terdiam. Aku tahu Damar tidak bermaksud menyakitiku, tapi kata-katanya tetap terasa berat. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dita datang menghampiri. "Ma, aku baca berita itu. Semua orang di media sosial bahas Mama." Aku mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa sayang. Mama baik-baik aja." "Siapa sih yang bisa bikin berita kayak gitu?" "Aku belum tahu, tapi pasti dari orang yang nggak suka lihat kita tenang." Dita duduk di sebelahku. "Aku lihat Kak Rian tadi siang di kantor Papa. Dia kayaknya marah banget. Katanya nama keluarga tercemar gara-gara berita itu." Aku menatap lantai. Mama cuma pengen keluarga ini tetap rukun. Tapi kayaknya malah kebalik. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah berubah. Rian mulai bicara dingin padaku. "Bu, kalau bisa, urusan perusahaan biar Papa dan saya saja yang atur. Takutnya media makin salah paham." Aku menjawab tenang. "Baik, Rian. Mama juga nggak berniat ikut campur." Tapi cara dia bicara seperti menegaskan bahwa aku bukan bagian dari keluarga. Damar mencoba menenangkan keadaan. Tapi aku tahu ia juga tertekan. Suatu malam ia berkata, "Aku akan minta Rian bantu klarifikasi ke media. Biar semua tenang." Aku mengangguk. "Apa aku perlu ikut bicara?" "Tidak usah dulu." Takutnya malah makin besar. Aku menerima keputusannya. Tapi dalam hati aku merasa aneh. Jika memang ingin meluruskan, kenapa aku justru diminta diam? Keesokan harinya berita lanjutan muncul. Sumber internal, Miss Yuli diduga gunakan hubungan pribadi untuk keuntungan bisnis. Kali ini lebih parah. Ada potongan foto aku sedang makan siang dengan rekan investor. Diberi narasi seolah aku melakukan pertemuan rahasia. Aku langsung memanggil Damar. "Mas, lihat ini. Ini pertemuan bisnis resmi, bukan urusan pribadi." Damar membaca artikel itu lama. "Aku tahu, Yul. Tapi orang luar nggak tahu konteksnya." Aku menatapnya. "Kamu nggak curiga siapa yang bisa kasih foto-foto kayak gini?" "Entahlah," katanya pelan. "Mungkin orang dalam perusahaan. Hari itu aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri.
Aku mulai menelusuri siapa saja yang hadir di restoran saat foto itu diambil. Aku juga menghubungi asistanku untuk mengecek apakah ada kebocoran data atau pesan dari pihak luar. Malamnya, Dita menghampiri aku di ruang kerja. Ma, aku dengar dari Bimo. Katanya Kak Rian sering ngobrol sama orang kantor papa yang bagian media. Aku menatap Dita. Kamu yakin? Dita mengangguk. Aku nggak tahu mereka ngomong apa, tapi mereka kelihatan serius. Aku tidak langsung bereaksi. Aku tahu menuduh tanpa bukti hanya akan memperburuk keadaan. Tapi sejak saat itu, aku mulai mencatat setiap kejadian kecil di buku catatan kerjaku. Setiap telepon masuk, setiap pesan aneh, setiap komentar dari luar. Semua kutulis rapi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tapi aku yakin satu hal. Ada seseorang di dalam keluarga ini yang sedang bermain di balik layar. Sejak berita itu muncul, hidupku berubah. Teleponku tak pernah sepi. Ada yang bertanya dengan sopan, ada yang terang-terangan menuduh. Aku belajar untuk tidak membalas semuanya. Aku tahu semakin banyak aku bicara di media, semakin besar masalahnya. Namun, aku tidak bisa hanya diam. Aku harus membersihkan namaku. Masalahnya, aku harus melakukannya tanpa merusak hubungan keluarga. Aku mulai dengan cara sederhana. Aku memeriksa semua laporan investasiku satu persatu. Semua tercatat rapi, dengan bukti transaksi dan dokumen resmi. Aku tahu tidak ada yang bisa menyerangku lewat data. Lalu aku menghubungi Pak Adrian, konsultan keuangan yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Pak, saya ingin semua catatan investasi pribadi saya diverifikasi ulang. Saya butuh hasilnya secepatnya, kataku. Baik Bu, saya pastikan minggu ini selesai. Dita sering menemaniku di ruang kerja. Ma, kenapa Mama nggak bilang ke Papa biar Papa bantu langsung? Aku menggeleng. Mama nggak mau Papa tambah stres. Mama ingin buktikan sendiri dulu, biar Papa nggak tertekan antara Mama dan anak-anaknya. Dita hanya mengangguk. Aku tahu dia mengerti. Beberapa hari kemudian, hasil laporan dari Pak Adrian selesai. Semuanya bersih. Tidak ada satupun transaksi mencurigakan. Aku lega, tapi aku juga tahu ini baru langkah awal. Aku menyimpan semua salinan laporan itu dalam satu map tebal. Malam itu aku duduk bersama Damar di ruang keluarga. Mas, kataku hati-hati, aku sudah periksa semua dataku. Tidak ada masalah sama sekali. Damar menatap map di tanganku. Aku percaya, Yul. Tapi kamu tahu Rian masih khawatir. Dia bilang gosip di kantor makin besar. Aku menghela napas. Aku akan coba selesaikan baik-baik dengan Rian. Damar mengangguk. Cobalah bicara dengan dia langsung. Keesokan harinya aku menunggu Rian pulang. Sekitar pukul 8 malam dia datang. Aku menyapanya dengan ramah. Rian, Mama boleh bicara sebentar. Dia ragu sejenak, tapi akhirnya duduk. Aku tahu kamu sedang sibuk dan mungkin terganggu dengan berita yang beredar, kataku pelan. Tapi Mama ingin jelaskan, semua itu tidak benar. Rian menatapku tanpa ekspresi. Saya tahu berita bisa salah, tapi orang juga nggak akan ngomong kalau nggak ada sebab, Bu. Aku menatapnya balik. Kamu pikir Mama yang memanfaatkan Papa? Dia tidak menjawab, hanya menatap meja. Rian, lanjutku. Mama tidak ingin merebut apapun. Mama cuma ingin kita hidup damai. Rian berdiri. Saya nggak mau bahas ini. Saya cuma nggak ingin perusahaan Papa rusak gara-gara gosip. Ia lalu pergi meninggalkan ruang tamu. Aku terdiam. Rasanya seperti berbicara dengan tembok. Tapi aku tahu, marah tidak akan menyelesaikan apapun. Beberapa hari kemudian aku menerima surat elektronik dari pihak media. Mereka menawarkan kesempatan wawancara untuk klarifikasi. Aku menolak. Aku tahu jebakannya. Kalau aku bicara, potongan kalimat bisa disalahartikan. Aku memilih cara lain. Aku menyiapkan pernyataan resmi singkat lewat asisten pribadiku. Semua aktivitas investasi saya dilakukan secara mandiri dan tidak berkaitan dengan perusahaan suami saya. Saya menghormati privasi keluarga dan berharap isu ini tidak diperluas. Setelah pernyataan itu keluar, beberapa berita berhenti. Tapi di rumah, suasana belum tenang. Rian jarang berbicara. Bimo terlihat sering keluar malam. Damar berusaha menenangkan semua orang. Tapi aku bisa lihat dari raut wajahnya, dia lelah. Suatu malam, saat aku dan Damar duduk di ruang makan, ia memegang tanganku. Maaf Yul, aku tahu ini berat buatmu. Aku juga bingung bagaimana menengahi kalian. Aku tersenyum tipis. Aku bisa menghadapinya, Mas. Aku cuma berharap semua segera selesai. Damar mengangguk dan menarikku ke pelukannya sebentar. Pelukan itu hangat, tapi terasa berat. Beberapa hari kemudian,
Aku mendapat pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Pesannya singkat. Kalau ingin tahu siapa yang menyebarkan gosip, cari di kantor anak suamimu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak langsung percaya, tapi kata-kata itu terasa masuk akal. Aku mulai mengingat semua kejadian belakangan ini. Foto-foto pribadi yang tersebar, berita dengan kutipan dari sumber keluarga, dan Rian yang tiba-tiba berubah sikap. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku meminta asistanku, Lina, untuk diam-diam mencari tahu siapa yang pertama kali mengirim foto-foto ke media. Aku ingin tahu nama pengirim dan alamat emailnya. Jangan bilang siapapun, termasuk staf perusahaan, kataku tegas. Lina mengangguk. Baik, Bu, saya cari tahu dalam 2 hari. Dita melihatku sibuk dan bertanya, Mama nyelidikin sesuatu ya? Aku menjawab tenang. Mama cuma mau cari kebenaran. Biar nanti nggak ada yang salah paham lagi. Dita memegang tanganku. Aku bantu Mama kalau butuh apa-apa. Aku tersenyum. Terima kasih, sayang. Kamu satu-satunya yang masih percaya. Malamnya aku duduk di balkon. Aku tidak tahu apa hasil penyelidikan kecilku nanti. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti sampai nama baikku kembali bersih. Dua hari kemudian, Lina datang ke ruang kerjaku membawa laptop. Wajahnya tegang. Bu, saya sudah dapat informasi soal foto-foto yang dikirim ke media itu. Aku langsung duduk tegak. Siapa pelakunya? Lina menatapku ragu. Alamat pengirimnya berasal dari kantor cabang perusahaan milik Pak Damar. Tepatnya di bagian administrasi keuangan. Tapi, yang lebih mengejutkan, alamat emailnya didaftarkan menggunakan identitas milik Rian. Aku terdiam. Kupikir aku salah dengar. Rian, anak Mas Damar? Lina mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi bisa saja seseorang memakai identitas dia tanpa izin. Aku menutup laptop itu perlahan. Dadaku terasa sesak, antara tidak percaya dan tidak ingin percaya. Aku tahu Rian tidak menyukaiku, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan sejauh itu. Hari itu aku tidak bisa fokus bekerja. Aku menatap layar komputer, tapi pikiranku kosong. Sore harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Mas, kataku pelan sambil meletakkan laptop di hadapannya. Aku perlu tunjukkan sesuatu. Damar membaca hasil laporan yang kubuka. Matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris lain. Ini benar? Tanyanya. Aku belum berani pastikan, tapi datanya mengarah ke Rian. Aku belum konfirmasi langsung. Damar menutup laptop itu, menarik napas panjang. Aku yang akan bicara sama dia. Tapi Yul, tolong jangan emosi dulu. Bisa jadi ada orang lain yang pakai nama dia. Aku mengangguk. Aku janji. Malam itu Damar memanggil Rian ke ruang tamu. Aku memilih menunggu di ruang kerja agar tidak memperkeruh suasana. Aku mendengar sedikit percakapan mereka. Suaranya pelan tapi tegang. Sampai akhirnya Damar memanggilku masuk. Yul, sini. Aku melangkah ke ruang tamu. Rian duduk bersedekap, wajahnya menahan marah. Rian bilang dia nggak tahu apa-apa soal email itu, kata Damar. Rian menatapku tajam. Mama tuduh saya? Sekarang Mama mau bikin saya kelihatan jahat di depan Papa ya? Aku menahan napas. Rian, Mama tidak menuduh. Mama cuma ingin tahu siapa yang sebenarnya melakukan ini. Tapi kenapa nama saya yang muncul? Mama pikir saya sebodoh itu sampai kirim email pakai identitas sendiri? Aku terdiam. Sudahlah, saya tahu Mama nggak suka saya. Sekarang Mama punya alasan untuk menyingkirkan saya, kan? Ya katanya lagi sebelum beranjak pergi, Damar mencoba menahannya, tapi Rian sudah keluar. Aku duduk lemas. Aku nggak bermaksud bikin dia marah. Damar memegang bahuku. Aku tahu, tapi mungkin dia butuh waktu. Beberapa hari berlalu, suasana rumah semakin dingin. Rian tidak pulang selama 3 hari. Damar tidak banyak bicara, dan aku sibuk dengan kegiatanku untuk menghindari pikiran buruk. Sampai suatu sore, aku menerima surat dari pihak notaris keluarga. Isinya membuatku nyaris menjatuhkan surat itu. Surat itu menyebutkan bahwa salah satu anak Damar, tidak disebutkan siapa, telah meminta 30% sahamku di perusahaan Elara Group dengan alasan kesepakatan internal keluarga. Aku terkejut. Tidak pernah ada kesepakatan seperti itu. Aku langsung menelepon Damar. Mas, kamu tahu soal ini? Tanyaku. Surat dari notaris? Suaranya terdengar lelah. Aku baru aja dapat juga. Siapa yang minta? Rian, aku terpaku. Aku tidak bisa percaya ini nyata. Setelah semua yang terjadi, sekarang dia menuntut sahamku. Malam itu kami bertiga duduk bersama. Damar berusaha jadi penengah, tapi suasananya panas. Rian, kamu sadar apa yang kamu minta? Damar bertanya tenang tapi tegas. Rian menjawab dingin. Saya cuma minta hak yang seharusnya jadi milik keluarga. Mama Yuli punya banyak saham, sedangkan Papa kerja keras dari dulu.
Saya cuma mau jaga keseimbangan. Aku menatapnya. Kamu bilang keseimbangan, tapi kamu minta 30% saham pribadi Mama. Itu bukan warisan, Rian. Itu hasil kerja Mama sendiri. Kerja Mama pakai koneksi Papa juga. Jawabnya cepat. Aku menatap Damar, berharap ia menengahi. Rian, kamu nggak bisa asal minta begitu, kata Damar dengan nada keras. Itu milik Yuli sepenuhnya. Rian berdiri, wajahnya merah. Papa nggak tahu apa-apa. Saya tahu semua transaksi Mama Yuli. Saya punya salinannya. Aku langsung terdiam. Damar juga menatapnya tajam. Salinan dari mana? Tanyaku. Rian tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar dan menutup pintu dengan keras. Setelah dia pergi, aku menatap Damar. Mas, kamu percaya aku, kan? Damar mengangguk pelan. Aku percaya, tapi aku nggak ngerti kenapa Rian sampai segini marahnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa sedang dililit masalah dari semua arah. Gosip di luar belum benar-benar padam, dan sekarang muncul tuntutan dari dalam rumah sendiri. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor hukum tempat aku biasa berkonsultasi. Aku menceritakan semuanya kepada pengacaraku, Bu Ratna. Ia mendengarkan dengan tenang lalu berkata, Bu Yuli, kalau benar ada seseorang yang menggunakan nama ibu untuk menuntut saham, itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Tapi kita harus hati-hati, apalagi karena ini melibatkan keluarga suami. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menuntut, Bu. Aku cuma mau mereka berhenti memanfaatkan aku. Kalau begitu kita kumpulkan bukti dulu. Jangan dulu ambil langkah hukum. Setelah keluar dari kantor hukum, aku duduk lama di mobil. Kupandangi langit sore Surabaya yang mulai gelap. Dalam hati aku berkata, aku cuma ingin keluarga ini bahagia. Kenapa harus begini rumitnya? Malamnya aku melihat Damar duduk di teras. Ia memegang kepalanya. Aku mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Kamu masih mikirin Rian? Tanyaku. Iya, aku nggak tahu kenapa dia berubah. Dulu dia anak yang lembut. Aku menatap langit. Mungkin dia merasa kehilangan, Mas. Kehilangan sosok ibunya, lalu sulit menerima aku. Damar diam lama. Kemudian ia menggenggam tanganku. Kamu jangan menyerah ya Yul. Aku tahu kamu tulus. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu. Ini baru permulaan dari masalah yang lebih besar. Karena seseorang yang merasa berhak atas kekayaan orang lain, biasanya tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah masih tegang. Rian belum kembali ke rumah. Damar berusaha menghubunginya, tapi tidak pernah dijawab. Aku sendiri memilih diam dan menata pikiranku. Aku tahu kalau aku terbawa emosi, semuanya bisa makin buruk. Suatu pagi, Lina mengetuk pintu ruang kerjaku dengan wajah cemas. Bu, saya dapat sesuatu dari penyelidikan email kemarin, katanya sambil menyerahkan flash disk. Aku langsung memintanya menyalakan laptop. Ternyata akun email yang dipakai untuk menyebarkan foto-foto itu bukan cuma kirim ke media. Bu, ada beberapa email lain yang dikirim ke pihak luar negeri, tepatnya ke sebuah firma investasi di Singapura. Aku menatap layar. Untuk apa? Lina menggeser layar. Isinya penawaran saham pribadi ibu. Mereka mengira ibu akan menjual sebagian saham Elara Group lewat perantara keluarga suami. Aku tercekat. Berarti ada yang memakai nama keluarga untuk menjual sahamku? Lina mengangguk pelan. Dan pengirimnya masih sama, Bu. Identitasnya tetap atas nama Rian. Aku terdiam lama. Ini bukan sekadar gosip. Ini sudah menyangkut aset perusahaan dan nama baikku sebagai investor. Hari itu aku langsung membuat janji dengan Bu Ratna, pengacaraku. Ketika aku menunjukkan semua data dari Lina, ia menatapku serius. Bu Yuli, ini sudah jelas ada unsur pemerasan dan penipuan identitas. Tapi karena nama anak suami ibu yang tercantum, kita harus hati-hati. Jangan sampai muncul di media. Aku mengangguk. Aku tidak mau menyeret keluarga ke publik. Tapi aku juga tidak bisa diam. Bu Ratna menatapku. Kalau boleh saya saran, kumpulkan bukti sebanyak mungkin dulu. Kita cari tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan email itu. Sore harinya aku kembali ke rumah. Damar menyambutku di ruang tamu. Wajahnya terlihat letih. Rian belum juga balas pesanku, katanya. Aku khawatir dia makin menjauh. Aku meletakkan map di meja. Mas, aku punya bukti baru. Ada yang coba jual sahamku pakai nama Rian. Damar menatapku terkejut. Apa? Aku menjelaskan semua data dari Lina dan Bu Ratna. Damar berdiri dan memegangi kepalanya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ini makin rumit, Yul. Aku menatapnya tenang. Aku nggak mau langsung menuduh dia. Tapi aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. Damar menghela napas. Aku bantu. Beberapa hari kemudian,
aku memutuskan mengunjungi kantor cabang perusahaan yang disebut Lina. Aku tidak datang dengan mobil dinas, hanya ditemani 2 staf kepercayaanku. Begitu sampai, aku berbicara dengan kepala administrasi. Bu, saya ingin tahu siapa yang terakhir memakai komputer di ruang keuangan minggu lalu. Ia mengecek catatan absensi. Kalau lihat dari log system, yang terakhir login adalah staf baru, namanya Rico. Dia anak magang yang direkomendasikan langsung oleh Pak Rian. Aku langsung tahu, ini bukan kebetulan. Aku meminta izin untuk melihat ruangan itu. Ketika aku masuk, komputer masih menyala, dan aku melihat beberapa file terbuka, dokumen keuangan, laporan penjualan, dan folder berjudul Private Air. Aku tidak menyentuh apapun. Aku hanya memotret layar itu dari jauh sebagai bukti. Sebelum aku pergi, aku bertanya pada staf lain. Rico masih bekerja di sini? Sudah 2 hari nggak masuk, Bu, jawab salah satu pegawai. Di perjalanan pulang, aku merasa semuanya mulai mengarah ke satu titik. Ada orang yang sengaja memakai nama Rian untuk tujuan tertentu, dan orang itu tahu betul bagaimana sistem di perusahaan bekerja. Malamnya, aku membicarakan hasil temuanku dengan Damar. Mas, aku rasa ada orang lain di balik ini semua. Mungkin Rian dimanfaatkan. Damar terdiam. Kamu yakin? Aku belum punya bukti kuat, tapi kalau benar, berarti dia juga korban. Damar menatapku lama. Aku tahu kamu masih berusaha berpikir positif, Yul. Dan aku bersyukur kamu sekuat itu. Kami duduk lama malam itu. Damar memegang tanganku, berusaha menenangkan. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami, tapi juga ada sedikit kehangatan. Walaupun kami jarang bicara manis, kami saling tahu bahwa kami berjuang untuk hal yang sama, keluarga ini. Keesokan harinya, Lina mengirim pesan. Bu, saya berhasil lacak alamat IP pengirim. Bukan dari rumah Pak Damar, tapi dari sebuah apartemen di Surabaya Barat. Aku langsung menjawab, cari tahu siapa pemiliknya. Beberapa jam kemudian, Lina kembali menghubungi. Pemilik apartemen itu atas nama Rico Pratama. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Nama itu muncul lagi. Aku tahu, inilah kunci semuanya. Hari itu juga aku memutuskan untuk menemui Rian secara langsung. Aku tidak ingin menyelesaikan ini lewat pesan atau telepon. Aku ingin menatap matanya dan tahu, apakah dia benar-benar terlibat atau hanya diperalat. Aku meminta Damar untuk ikut. Kami tiba di sebuah kafe di kawasan Darmo, tempat Rian sering nongkrong dengan teman-temannya. Ketika dia datang, wajahnya kaget melihat kami berdua. Ada apa lagi? Katanya dingin. Aku membuka map yang kubawa dan menunjukkan foto-foto bukti dari Lina. Rian, ini hasil penyelidikan Mama. Nama kamu dipakai untuk menjual saham Mama ke luar negeri. Dan orang yang melakukannya adalah staf magang yang kamu rekomendasikan. Rian membaca sekilas, lalu wajahnya berubah. Rico, gumamnya pelan. Kamu kenal dia? Tanya Damar. Rian mengangguk. Iya, dia temanku dari kuliah. Aku cuma bantu dia kerja. Tapi aku nggak tahu kalau dia bakal kayak gini. Aku menghela napas. Mama nggak mau tuduh kamu, Nak. Tapi Mama harus tahu kebenarannya. Rian menunduk lama, lalu berkata lirih. Mungkin aku salah percaya orang. Suasana hening. Damar menepuk bahunya. Kamu harus bantu Mama selesaikan ini, Rian. Rian menatap kami berdua. Aku akan bantu. Aku janji. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena setidaknya aku tahu siapa yang bisa kulihat sebagai lawan sebenarnya. Namun aku juga tahu orang seperti Rico tidak akan diam. Ia sudah berani mencuri identitas dan memanfaatkan nama keluarga besar. Dan kalau dia belum tertangkap, berarti masalah ini baru saja naik ke level yang lebih berbahaya. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, aku mulai bekerja sama dengan Rian untuk mengumpulkan bukti melawan Rico. Aku senang akhirnya Rian mulai terbuka. Walau masih kaku, setidaknya dia mau bicara dengan nada lebih tenang. Kami sepakat untuk tidak memberitahu Damar terlalu banyak detail supaya dia tidak terlalu stres. Namun aku juga tahu Rian masih menyimpan rasa curiga terhadapku. Ia belum benar-benar percaya. Hari pertama kami bekerja sama, aku memintanya datang ke kantorku. Rian, aku butuh kamu bantu akses semua data transaksi yang melibatkan Rico selama 3 bulan terakhir, kataku. Rian menatap layar laptop. Aku bisa bantu tapi kita harus hati-hati. Dia masih punya koneksi di bagian IT cabang. Baik, jawabku. Aku percayakan itu padamu. Beberapa jam berlalu,
Dan Rian berhasil mendapatkan salinan data itu. Ketika kami periksa bersama, ada transaksi dalam jumlah besar ke rekening pribadi atas nama PT Seraya Capital, perusahaan kecil yang tidak terdaftar di jaringan resmi. Yang mengejutkan, penerima akhirnya adalah rekening pribadi atas nama Riko Pratama. Aku langsung tahu, inilah bukti kuat yang kami cari. Namun, malam itu aku menerima pesan singkat di ponselku. Berhenti cari tahu. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Pesan itu dikirim dari nomor tidak dikenal. Aku menatap layar lama sekali, lalu menunjukkannya ke Rian. Dia membaca cepat. Riko nggak mungkin kirim begini dari nomornya sendiri. Dia pasti pakai nomor lain. Aku mengangguk. Kita harus lapor ke Bu Ratna besok. Keesokan paginya aku pergi ke kantor Bu Ratna bersama Rian. Namun, begitu kami sampai di sana, resepsionis berkata dengan wajah bingung, "Maaf, Bu Ratna sedang tidak di tempat. Kantornya tadi pagi didatangi beberapa orang tak dikenal. Mereka meminta semua dokumen tentang kasus investasi Elara Group." Aku dan Rian saling pandang. "Dokumen itu masih ada?" Tanyaku cepat. "Sebagian dibawa stafnya keluar lewat pintu belakang," jawab resepsionis. Aku merasa tubuhku menegang. Rian menatapku serius. "Ini sudah bahaya, Ma. Mungkin Riko punya orang dalam yang lebih besar." Sore harinya, saat aku duduk di ruang kerja di rumah, Damar datang membawa surat dari bank. "Yul ini baru datang. Katanya ada perubahan kepemilikan sementara di saham Elara Group. Kamu tanda tangan surat ini?" Aku membaca surat itu. Tertulis bahwa 30% saham milikku sedang diproses untuk pengalihan sementara atas nama pihak ketiga. Tanda tangannya memang seperti milikku, tapi aku tahu betul itu palsu. Aku memandang Damar. "Mas, aku tidak pernah tanda tangan ini." Wajah Damar tegang. "Berarti seseorang memalsukan dokumen legal kamu." Aku langsung menelepon Bu Ratna, tapi nomornya tidak aktif. Rian datang malam itu setelah aku memberitahunya soal surat tersebut. "Berarti mereka sudah mulai main di dokumen legal," katanya sambil mengetik cepat di laptopnya. "Kalau sampai saham itu benar-benar berpindah, Mama bisa kehilangan semuanya." "Aku tahu, tapi kita harus tenang," jawabku. "Kita harus tahu siapa yang urus dokumen ini." Setelah beberapa jam melacak dokumen digital melalui sistem internal perusahaan, Rian menemukan sesuatu. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk layar. Semua surat pengalihan saham difasilitasi oleh kantor hukum baru, namanya Pratama & Co. Aku langsung merasa jantungku berdebar. "Nama belakangnya sama dengan Riko," kataku pelan. "Benar," jawab Rian. "Dia tidak kerja sendirian. Dia punya koneksi ke firma hukum palsu." Damar datang menghampiri kami. "Kalian udah dapat sesuatu?" tanyanya. Aku menjelaskan semua yang baru kami temukan. Damar langsung mengambil ponselnya dan menelepon seorang temannya di dunia hukum. "Besok aku minta bantuannya buat cek legalitas kantor itu," katanya. Malam itu, aku, Damar, dan Rian duduk bertiga di ruang tamu. Suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding. Akhirnya Damar berkata pelan, "Aku minta maaf, Yul. Aku sempat ragu padamu waktu Rian pertama kali marah. Ternyata kamu benar, ada yang main di belakang kita." Aku menggenggam tangannya. "Kita sama-sama korban, Mas." Rian menatap kami berdua lalu berkata, "Ma, Papa, aku janji akan bantu sampai semua ini selesai. Aku juga mau bersihin nama Mama di depan media." Mendengar itu, aku hampir menangis lega. Tapi malam itu juga, sebelum tidur, aku menerima satu email tanpa subjek. Ketika ku buka, isinya hanya satu kalimat. "Kalau kamu terus campur tangan, bukan cuma sahammu yang hilang." Aku menatap layar lama sekali. Rian sedang di ruang sebelah, Damar sudah tertidur. Aku memilih tidak memberitahu mereka malam itu. Aku hanya menatap lampu kamar yang redup dan berkata pelan pada diriku sendiri. Aku tidak akan mundur, tidak kali ini. Namun yang tidak ku ketahui, esok harinya, seseorang sudah melangkah lebih dulu. Enda mangkal, itu akan isbing subar sekanannya. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Email ancaman semalam masih terbayang di pikiranku. Aku belum sempat memberitahu Damar dan Rian. Aku ingin memastikan dulu dari mana asalnya. Tak lama kemudian, Rian datang dengan wajah cemas. "Ma, Papa suruh aku bilang, berita pagi ini harus Mama lihat." Aku segera menyalakan televisi di ruang keluarga. Berita utama di salah satu stasiun lokal menampilkan fotoku. Di bawahnya tertulis, "Investor wanita diduga."
terlibat manipulasi saham keluarga Elara Group. Tubuhku langsung kaku. Aku membaca teks berita yang berjalan cepat di bawah layar. Sumber internal menyebutkan bahwa pengalihan saham 30% dilakukan secara diam-diam dengan tanda tangan yang diduga berasal dari pihak investor sendiri. Damar keluar dari kamar dengan wajah bingung. "Yul, apa ini?" Aku tidak bisa langsung menjawab. Aku hanya berkata pelan, "Ini bukan aku, Mas. Aku tidak pernah tanda tangan apapun." Rian menatapku serius. "Mama, ini jebakan. Mereka pakai dokumen palsu itu buat bikin seolah Mama yang main curang." Aku mengangguk lemah. Aku tahu, tapi sekarang publik sudah percaya yang sebaliknya. Teleponku berdering tanpa henti. Beberapa kolega dan wartawan menghubungi untuk meminta klarifikasi. Aku memutuskan untuk diam sementara waktu. Damar memegang pundakku. "Kita nggak bisa biarkan ini terus begini. Kita harus cari cara untuk bersihkan nama kamu." Siang harinya, kami bertiga pergi ke kantor Bu Ratna, tapi ia masih belum bisa dihubungi. Akhirnya aku menghubungi salah satu pengacara junior di kantor itu, namanya Andra. "Bu Yuli, saya dengar berita itu," katanya. "Kami masih menyimpan salinan legal semua dokumen saham ibu. Saya bisa bantu membuktikan tanda tangan itu palsu." Aku langsung berkata, "Tolong lakukan secepatnya." Setelah pertemuan itu, Rian mengajakku bicara di mobil. "Ma, aku punya ide. Kalau kita bisa dapat bukti CCTV dari kantor notaris yang urus surat itu, mungkin kita bisa lihat siapa yang tanda tangan palsu." Aku berpikir sebentar. "Kamu yakin bisa akses?" Rian mengangguk. "Aku punya kenalan di sana." Sore itu kami langsung ke kantor notaris yang disebut dalam dokumen. Aku dan Rian berpura-pura datang untuk menanyakan pembaruan surat investasi. Di ruang tunggu, Rian masuk ke ruang arsip dengan izin kenalannya. Beberapa menit kemudian dia keluar dengan wajah tegang. "Ma, kamera CCTV-nya udah dihapus." Aku terdiam. "Siapa yang hapus?" Katanya, "Orang dari kantor hukum Pratama & Co datang seminggu lalu dan minta salinan rekaman. Setelah itu semua file lama dihapus." Aku menarik napas panjang. Berarti mereka sudah menyiapkan semua ini jauh-jauh hari. Malamnya, kami bertiga kembali ke rumah. Damar tampak lelah. Dia duduk di sofa sambil menunduk lama. "Aku nggak ngerti, Yul. Kenapa orang tega menjatuhkan kamu segini kejamnya?" Aku menatapnya. "Karena mereka tahu aku nggak akan melawan keras kalau ini menyangkut keluarga." Damar mengangguk pelan. "Tapi sekarang kamu harus lawan. Aku tahu dia benar. Tapi langkah yang salah sedikit saja bisa membuat keadaan makin parah." Keesokan harinya, media sosial mulai dipenuhi komentar tentangku. Sebagian memihak, sebagian lagi menghujat. Dita, anak tiriku yang paling kecil, datang ke kamarku sambil menangis. "Ma, aku baca berita di internet. Semua orang ngomong jelek tentang Mama." Aku memeluknya erat. "Tenang sayang, Mama nggak salah. Biar waktu yang buktikan." Setelah Dita tenang, aku membuka laptop dan memeriksa lagi semua email yang pernah kukirim dalam 3 bulan terakhir. Aku berharap menemukan sesuatu yang bisa membalik keadaan. Tiba-tiba, aku melihat satu email terkirim ke alamat investasiSerayaCapital.com. Aku hampir yakin aku tidak pernah mengirimkannya. Aku buka, dan benar saja. Isi email itu berupa penawaran saham atas namaku, lengkap dengan tanda tangan digital yang mirip milikku. Aku langsung memanggil Rian. "Lihat ini," kataku sambil menunjuk layar. Rian menatap lama. "Ini dikirim dari alamat email Mama sendiri?" Aku mengangguk. "Tapi aku nggak pernah kirim ini." Rian mengetik cepat di laptopnya. "Kalau begitu akun Mama diretas. Mereka bukan cuma palsuin tanda tangan, tapi juga pakai akun Mama biar terlihat sah." Aku memijit pelipis. "Jadi semua ini sudah direncanakan matang?" "Ya," jawab Rian. "Dan yang paling parah, mereka bisa akses dokumen pribadi Mama. Itu artinya ada orang di dalam tim Mama yang bocorin data." Kata-kata Rian membuatku terdiam. Aku berpikir keras, siapa orang dalam yang mungkin terlibat? Lina? Tidak mungkin. Dia terlalu setia. Staf lain? Mungkin. Tapi aku tidak punya bukti. Malam itu, kami bertiga duduk di ruang kerja. Rian berkata, "Mama, kita harus lawan balik. Tapi kali ini, lewat cara yang mereka nggak sangka." Aku menatapnya. "Apa maksudmu? Kita buat pertemuan publik?" Mama bicara langsung di depan media. Tapi kita siapkan bukti bahwa email dan tanda tangan itu palsu. Kita undang mereka semua supaya nggak bisa putar balik berita lagi. Aku ragu. Itu berisiko, Rian. Kalau bukti belum cukup kuat, mereka bisa balas lagi. Tapi kalau Mama diam, mereka akan terus kendalikan cerita. Aku menatap Damar.
Menurut kamu gimana, Mas? Damar menghela napas. Aku tahu kamu takut, tapi aku rasa Rian benar. Kalau kamu terus diam, kamu akan kalah di mata publik. Aku berpikir lama sebelum menjawab. Baiklah, kataku akhirnya. Kita siapkan konferensi pers minggu depan. Tapi pastikan semua bukti sudah siap dan aman. Rian tersenyum tipis. Aku akan urus semuanya. Malam itu, setelah mereka tidur, aku duduk sendirian di ruang kerja. Aku membuka kembali email ancaman semalam dan membaca kalimatnya berulang-ulang. Aku tahu langkah yang akan kuambil akan membuat orang-orang yang bersembunyi di balik layar itu panik. Tapi aku juga tidak tahu, begitu aku muncul di depan publik, permainan ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Dan aku belum tahu siapa sebenarnya yang ada di belakang Rico. Karena dari semua kejanggalan, aku mulai mencurigai sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Mungkin orang yang mengatur semua ini bukan Rico, tapi seseorang yang jauh lebih dekat denganku. Hari konferensi pers akhirnya tiba. Sejak pagi rumahku sudah ramai. Ada wartawan, kamera, bahkan beberapa kolega lama yang datang untuk menyaksikan. Rian sibuk memastikan semua file bukti digital sudah tersimpan di flash disk dan diunggah ke penyimpanan awan. Damar tampak tegang, tapi mencoba tersenyum setiap kali menatapku. Aku berdiri di depan cermin ruang kerjaku, memakai setelan jas putih dan bros kecil di dada. Hari ini aku tidak ingin terlihat lemah. Aku ingin semua orang tahu bahwa Miss Yuli masih berdiri tegak. Sebelum berangkat, Damar memegang tanganku. Yul, apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan mereka lihat kamu takut. Aku mengangguk pelan. Aku nggak takut. Aku cuma capek. Kami berangkat ke hotel tempat acara konferensi diadakan. Di lobi, beberapa wartawan langsung menghampiri. Bu Yuli, benarkah Anda yang menandatangani surat pengalihan saham itu? Apakah benar Anda diselidiki oleh pihak berwenang? Aku hanya menjawab singkat. Semua akan saya jelaskan nanti. Ruang konferensi penuh. Lampu kamera menyala, mikrofon berjejer di atas meja. Aku duduk di tengah, diapit oleh Rian dan Damar. Begitu acara dimulai, semua mata tertuju padaku. Terima kasih sudah datang. Aku membuka pembicaraan. Ada banyak kabar miring tentang saya. Hari ini, saya ingin menunjukkan kebenaran. Aku menekan tombol di laptop, layar besar di belakangku menampilkan dokumen yang sempat dipalsukan. Ini dokumen yang katanya saya tanda tangani. Tapi jika diperhatikan, tanda tangan digital di bawah adalah hasil rekayasa. Rian lalu menunjukkan bukti teknis, metadata yang tidak sesuai dengan format tanda tangan resmi. Para wartawan menulis cepat. Salah satu dari mereka bertanya, "Jadi siapa yang Anda duga membuat ini, Bu?" Aku menarik napas. Saya tidak bisa menuduh tanpa bukti lengkap. Tapi saya tahu, ada orang di sekitar saya yang berperan besar dalam kebohongan ini. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik. Aki mensanjungkan bahwa saya tidak makan mundur. Saya akan serahkan semua bukti ini ke pihak berwajib. Semua berjalan baik sampai tiba-tiba, salah satu wartawan berdiri dan berkata, "Bu Yuli, kami mendapat informasi baru pagi ini. Sumber kami menyebutkan bahwa akun pengirim email palsu itu berasal dari IP rumah Anda sendiri." Ruangan langsung hening. Aku menatap Rian, dan dia tampak terkejut. "Itu nggak mungkin," katanya pelan. "Aku sudah pastikan semua perangkat kita aman." Wartawan itu menambahkan, "Dan yang lebih mengejutkan, akun yang digunakan terhubung dengan laptop milik..." Dia berhenti sebentar sambil melihat catatannya. "Bapak Damar Aditya, suami Anda sendiri." Seketika seluruh kamera mengarah padaku dan Damar. Aku membeku. Rian langsung berdiri. "Itu pasti salah. Kami bisa jelaskan." Tapi Damar sudah menunduk. Aku menatapnya, berusaha mencari penjelasan di matanya. "Mas..." Suaraku bergetar. "Apa maksudnya ini?" Damar tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Yul, aku nggak tahu gimana jelasin ini." Rian memukul meja kecil di depannya. "Papa jangan bilang papa yang..." "Bukan aku!" Damar memotong cepat. "Tapi, mungkin mereka pakai laptopku." Aku memang pernah pinjamkan ke Rico beberapa kali buat urusan laporan. Ruangan kembali ramai. Beberapa wartawan mulai berteriak meminta klarifikasi. Aku berdiri dan berkata tegas, "Acara cukup sampai di sini." Kemudian aku langsung keluar dari ruangan dengan langkah cepat, menahan perasaan campur aduk di dada. Di mobil, Rian marah besar. "Pa, kenapa bisa Rico pakai laptop papa tanpa izin?" Damar menjawab pelan. "Waktu itu aku nggak tahu dia akan berbuat apa. Aku cuma ingin bantu dia masuk proyek yang kamu urus, Rian." Aku menatap keduanya. "Berarti Rico tahu semua akses internal keluarga ini."
Dia bisa manipulasi semuanya. Rian terdiam. Aku menatap keluar jendela. Jalanan Surabaya sore itu macet, tapi pikiranku lebih semrawut daripada lalu lintas di depan mata. Aku akhirnya berkata pelan, jadi selama ini Riko tidak bekerja sendirian. Sesampainya di rumah, aku masuk ke ruang kerja. Aku membuka laptop Damar dan memeriksa histori login. Ternyata benar, akun email yang digunakan untuk mengirim surat pengalihan saham berasal dari perangkat itu. Namun ada hal lain yang membuatku lebih terkejut. Ada folder bernama Saham Internal 2019. Di dalamnya tersimpan banyak salinan kontrak yang seharusnya hanya aku yang punya. Aku menatap layar lama sekali, lalu berbalik ke arah Damar. "Kenapa file ini ada di laptop kamu?" Tanyaku tenang. Damar bingung. Aku nggak tahu, Yul. Aku bahkan nggak pernah buka folder itu. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Tapi entah kenapa hatiku mulai goyah. Antara percaya dan tidak percaya. Malam itu aku memutuskan tidur di kamar tamu. Aku butuh waktu berpikir jernih. Sebelum tidur, Rian datang mengetuk pintu. "Mak, aku udah cek log jaringan rumah. Akses IP yang dipakai buat kirim email itu benar dari sini. Tapi waktu pengiriman dilakukan jam 2 pagi, 2 bulan lalu." Aku menatapnya. "Jam 2 pagi?" "Iya, Ma. Dan waktu itu cuma Papa yang ada di rumah." Aku menelan ludah. Kepalaku berat. "Rian, jangan dulu simpulkan apa-apa. Kita perlu bukti lebih." Rian mengangguk, tapi wajahnya tetap muram. Kalau ternyata Papa terlibat, Ma masih mau maafin dia? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap ke jendela yang gelap sambil berpikir keras. Malam semakin larut. Di luar kamar, suara langkah Damar terdengar pelan. Aku mendengar dia berhenti di depan pintu kamar tamu, tapi tidak mengetuk. Hanya diam beberapa detik lalu pergi lagi. Dan entah kenapa, malam itu aku yakin satu hal. Kebenaran yang akan terungkap nanti mungkin jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan yang sudah aku dengar hari ini. Pagi itu, rumahku terasa hening sekali. Tidak ada suara Damar seperti biasanya. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada sapaan lembut. Aku bangun lebih awal, menyiapkan teh sendiri, lalu duduk di ruang makan sambil memandangi berkas-berkas yang berserakan. Rian turun dari lantai 2 dengan wajah lelah. "Ma, Papa belum pulang dari tadi malam." Aku hanya menjawab pelan. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Dalam hati, aku tahu mungkin Damar pergi karena tidak siap menghadapi pertanyaan kami. Sejak konferensi pers kemarin, berita tentang keluargaku terus menyebar. Beberapa mitra bisnis menunda kerjasama, dan beberapa karyawan di perusahaanku bahkan mulai khawatir posisiku akan digantikan. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Semua orang takut berada di tengah badai. Siang itu, aku memutuskan untuk menyelidiki semuanya sendiri. Aku menghubungi sahabat lamaku, Arman, yang bekerja di divisi IT sebuah bank swasta. "Man, aku butuh bantu kamu lacak aktivitas akun emailku 2 bulan lalu," kataku lewat telepon. Arman menjawab cepat. "Oke, kirim aja log dan alamat IP-nya." Aku coba lihat dari sisi sistem keamanan. Beberapa jam kemudian, Arman menelepon balik. "Yul, ini aneh. IP yang kamu kasih memang dari rumah kamu, tapi aku temukan aktivitas masuk lain dari server kantor Elara Group. Pakai akun internal yang mirip punya Riko." Aku terdiam. Jadi Riko memang terlibat? "Sepertinya iya, tapi ada hal lain." "Apa itu?" "Beberapa data aksesnya diotorisasi pakai kode keamanan suamimu." Aku menahan napas. "Kode keamanan Damar?" "Iya. Sepertinya Riko pakai data itu buat menyamarkan loginnya." Aku nggak tahu Damar kasih sendiri atau Riko nyolong, tapi hasilnya sama. Sistem ngira Damar yang masuk. Aku berterima kasih pada Arman, lalu menutup telepon. Untuk pertama kalinya aku merasa lega, tapi juga semakin bingung. Jika Damar tidak bersalah, berarti Riko sudah memanipulasi lebih jauh dari yang kukira. Sore itu, Rian datang ke ruang kerja sambil membawa laptop. "Ma, aku nemu sesuatu di drive lama Papa," katanya. Aku menatap layar, dan benar saja. Di dalamnya ada rekaman percakapan video antara Damar dan Riko. Riko tampak berbicara serius. "Pak, aku cuma butuh waktu. Kalau saham itu pindah dulu ke nama Mama, nanti aku kembalikan. Aku janji." Damar terlihat ragu di video itu. "Riko, aku nggak yakin. Kamu tahu Yuli orangnya sangat teliti. Tolong, Pak, ini buat kebaikan keluarga. Biar kelihatan rapi aja sementara." Rekaman berhenti di situ. Aku menatap Rian lama. "Papa ditipu?" Rian mengangguk. "Iya, Ma. Riko pakai kepercayaan Papa buat nutup aksinya." Malamnya, Damar akhirnya pulang. Ia masuk rumah dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Aku tidak marah.
Aku hanya memintanya duduk. Mas, aku tahu kamu nggak jahat, kataku pelan. Tapi kamu harus jujur sepenuhnya sekarang. Damar menatapku, matanya merah. Aku cuma mau bantu Riko, Yul. Dia bilang dia terdesak utang bisnis kecil, dan katanya butuh pinjam nama kamu sebentar. Aku pikir itu nggak akan merugikan siapapun. Aku menghela napas berat, tapi sekarang semua rusak karena keputusan itu. Aku tahu. Aku bodoh, kami terdiam lama. Aku ingin marah, tapi suaraku tak keluar. Damar mencoba memegang tanganku, dan untuk sesaat aku biarkan. Aku bisa merasakan ketulusan di genggamannya. Lalu aku berkata, sekarang kita fokus bersihkan semuanya. Aku nggak mau keluarga ini hancur karena satu kebohongan. Rian kemudian menunjukkan rekaman tadi pada Damar. Damar menatap layar, dan air matanya jatuh pelan. Ya Tuhan, dia bahkan rekam percakapan itu. Dia memang sudah rencanakan semuanya. Aku hanya mengangguk pelan. Mulai besok, kita laporkan semua bukti ini ke pihak berwajib. Tapi sebelum itu, aku mau bicara langsung dengan Riko. Malam itu aku menelepon Riko. Suaranya terdengar gugup ketika menjawab. Bu Yuli, saya nggak nyangka ibu mau hubungi saya. Aku menahan emosi. Kita perlu bicara. Besok, jam 10 pagi, di kantor lama. Jangan ajak siapapun. Riko diam lama. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, aku menatap Rian dan Damar. Besok semua akan jelas. Aku ingin dengar sendiri pengakuan dia. Pagi berikutnya, aku datang ke kantor lama tempat dulu aku memulai karier. Ruangan itu masih sama, rapi, dingin, dan penuh kenangan. Riko datang dengan wajah tegang, memakai kemeja sederhana. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Bu, saya minta maaf, katanya akhirnya. Saya nggak bermaksud bikin semua jadi kacau. Aku menatapnya tajam. Kau pakai nama dan data suamiku. Kau manipulasi dokumen dan kirim email dari rumahku. Kau sadar apa akibatnya? Riko menunduk. Saya cuma butuh uang waktu itu. Saya pikir nanti bisa balikin semua sebelum ketahuan. Aku menggeleng. Kamu bukan cuma rugikan aku. Kamu hampir hancurkan keluarga ini. Riko meneteskan air mata. Tapi Bu, saya nggak kerja sendiri. Aku langsung menatapnya tajam. Apa maksudmu? Riko menatapku dengan wajah ketakutan. Ada yang nyuruh saya? Seseorang yang lebih tahu semua jadwal dan data pribadi ibu. Saya pikir dia bagian dari keluarga. Dunia seakan berhenti sesaat. Siapa? Tanyaku pelan. Riko menatap ke bawah, lalu berkata lirih, Dita Bu, dia yang kasih akses pertama. Saya nggak tahu kalau semua bakal separah ini. Aku membeku. Rian yang berdiri di belakangku langsung berseru, Dita, adikku sendiri? Aku tidak bisa bicara. Kata-kata Riko menggema di kepalaku seperti suara gema di ruang kosong. Dita, aku berbisik pelan, mencoba memahami apa yang baru ku dengar. Riko mengangguk pelan. Dia bilang cuma mau bantu saya. Katanya, dia marah karena ibu lebih sering urus perusahaan daripada rumah. Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Hatiku hancur, tapi bukan karena kehilangan uang, melainkan karena kebenaran itu berasal dari rumahku sendiri. Aku pulang dari pertemuan dengan Riko dengan langkah berat. Rian berjalan di sampingku, tapi sejak tadi tidak berbicara sepatah kata pun. Mobil melaju pelan di jalan yang basah oleh hujan. Tapi pikiranku jauh lebih ramai dari jalanan itu. Dita, anak yang paling lembut di rumah ini. Anak yang paling sering memelukku setiap kali aku pulang larut malam. Anak yang pernah bilang, aku pengen kayak mama, kuat dan sukses. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam semua ini? Sesampainya di rumah, Dita sedang duduk di ruang tamu. Dia tersenyum kecil saat melihatku, tapi ekspresinya berubah ketika melihat Rian di belakangku. Ada apa, Ma? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya lemaisun lalu berkata, kita perlu bicara. Kami duduk di ruang keluarga. Rian meletakkan laptop di meja, menyalakan rekaman percakapan dari Riko. Begitu Dita mendengar namanya disebut, wajahnya langsung pucat. Dia bohong, Ma. Aku nggak tahu apa-apa. Aku memotong cepat, Dita, tolong jujur. Aku nggak akan marah kalau kamu ngomong sejujurnya. Dita menunduk lama. Air matanya mulai menetes. Lalu ia berkata pelan, aku cuma kasih password wifi rumah ke Kak Riko. Aku nggak tahu dia bakal pakai buat hal itu. Ma, Rian langsung berdiri. Tapi kamu kasih juga akses ke laptop Papa. Waktu itu Riko bilang, Papa nyuruh bantu install aplikasi investasi. Aku cuma bantu masukin password. Aku menarik napas panjang. Jadi semua bermula dari situ. Gumamku pelan. Dita menangis. Aku benar-benar nggak tahu kalau Riko bakal manfaatin itu buat jahat.
Aku cuma pengen dia akur sama papa lagi. Aku mendekat dan memeluknya. Tangisku pecah, bukan karena marah, tapi karena sedih. Semua yang kuusahakan untuk menyatukan keluarga ini justru berbalik jadi sumber kehancuran. Setelah beberapa saat, Damar datang dari luar. Ia menatap kami bertiga, bingung melihat suasana ruangan. Ada apa ini? Rian menjawab pelan, Pak, semua sudah jelas. Riko pelaku utama, tapi Dita tanpa sengaja bantu dia. Damar menatap Dita, wajahnya langsung berubah. Sayang, apa benar itu? Dita menangis sambil menunduk. Damar langsung memeluknya, meski air matanya sendiri jatuh. Papa tahu kamu gak berniat buruk, nak. Tapi perbuatan kecil bisa punya akibat besar. Malam itu kami bertiga duduk bersama di meja makan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok bertemu piring yang terdengar. Di tengah keheningan aku berkata pelan, kita harus selesaikan ini dengan benar. Aku nggak mau anak-anak terus dibayang-bayangi rasa bersalah. Damar mengangguk. Aku sudah pikirkan, Yul. Besok kita serahkan semua bukti ke polisi. Biarkan hukum yang jalan. Rian terlihat setuju, tapi Dita terlihat ketakutan. Ma, nanti Riko ditangkap? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Kalau dia bersalah, iya. Tapi itu bukan salah kamu lagi, sayang. Kamu udah cukup berani buat jujur. Setelah makan malam, aku menemani Dita ke kamarnya. Dia memelukku lama. Mah, aku bener-bener gak ingin semua ini terjadi. Aku cuman pengen papa dan kakak gak ribut soal bisnis lagi. Aku membelai rambutnya. Mama tahu. Tapi ingat Dita, kebaikan gak bisa dibangun di atas kebohongan. Dia mengangguk sambil terisak. Ketika keluar dari kamar Dita, aku melihat Damar berdiri di ujung lorong. Ya, mendekat menggenggam tanganku. Yul, kamu luar biasa, katanya pelan. Kalau bukan karena kamu, keluarga ini udah hancur dari lama. Aku tersenyum kecil. Aku cuman gak mau lihat anak-anak hidup dalam dendam. Itu bukan rumah, Mas, itu penjara. Malam itu kami duduk di balkon rumah, hanya berdua. Hujan sudah reda. Angin membawa aroma tanah yang lembab. Damar memandangku lama, lalu berkata, Yul, aku janji. Mulai sekarang aku ikut kamu bersih-bersih semuanya. Aku udah cukup belajar dari kesalahanku. Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas, kita harus kuat bareng-bareng. Kalau satu jatuh, yang lain bantu berdiri. Damar mengangguk dan memelukku pelan. Keesokan paginya, kami bertiga, aku, Damar, dan Rian, pergi menyerahkan semua bukti ke pihak berwajib. Dokumen, rekaman, hingga catatan digital dari Arman. Petugas mencatat dengan serius. Bu, ini sangat lengkap. Kami bisa proses ini segera, kata salah satu penyidik. Ketika kami keluar dari kantor polisi, aku menatap langit cerah. Ada rasa lega meski masalah belum benar-benar selesai. Rian tersenyum kecil. Mah, setidaknya sekarang semuanya udah jelas. Papa bukan pelaku, Dita udah jujur, dan Riko bakal tanggung jawab. Aku mengangguk. Iya, nak. Kadang kebenaran memang menyakitkan, tapi jauh lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Namun di dalam hati, aku tahu, badai ini belum sepenuhnya berlalu. Riko mungkin sudah mengaku, tapi aku yakin ada seseorang di luar sana yang masih mengatur langkahnya. Seseorang yang lebih tahu tentang urusan dalam keluargaku daripada siapapun. Malamnya, saat aku menutup laptop, sebuah email baru masuk. Alamat pengirimnya tidak dikenal, isinya hanya satu kalimat. Kau pikir semuanya selesai, Miss Yuli? Permainan baru saja dimulai. Aku terdiam lama menatap layar. Hatiku berdebar pelan, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku tahu satu hal. Aku tidak akan mundur lagi. Pagi itu aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop dengan wajah serius. Email semalam terus terngiang di kepalaku. Kau pikir semuanya selesai, Miss Yuli? Permainan baru saja dimulai. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman. Itu peringatan. Aku tahu masih ada seseorang di balik semua ini. Seseorang yang belum muncul tapi tahu semua rahasiaku. Bahkan tahu waktu aku lemah. Aku memanggil Rian ke ruang kerja. Rian, kita nggak bisa anggap ini cuma ancaman iseng, kataku. Dia mengangguk. Aku setuju, Ma. Aku sudah cek alamat pengirim. Sumbernya disembunyikan lewat jaringan luar negeri. Bisa dilacak? Sulit. Tapi aku bisa coba pakai metode pelacakan balik lewat data meta dari pesan itu. Sementara Rian bekerja di depan laptop, aku duduk memandangi foto keluarga yang terpajang di meja. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus menjaga reputasi, sampai lupa menjaga hati orang-orang di rumah sendiri. Sekarang, yang ingin kulindungi bukan lagi nama besar, tapi kebersamaan mereka.
Beberapa jam kemudian, Rian menoleh dengan ekspresi tegang. Ma, aku nemu sesuatu. Email itu dikirim dari perangkat yang pernah terhubung ke jaringan kantor Mama. Aku langsung berdiri. Jadi ini orang dalam perusahaan? Iya. Dan setelah aku cocokkan kode perangkat, hasilnya cocok dengan milik seseorang bernama Nico. Aku mengernyit. Nico, asisten pribadiku? Rian mengangguk. Dia yang sering Mama tugaskan kirim laporan keuangan mingguan kan? Aku langsung memegang kepala. Ya Tuhan. Jadi dia yang kirim semua data keluar. Pantas saja dokumen-dokumenku bocor. Aku menghubungi Lina, sekretarisku yang sudah bekerja bersamaku sejak awal karir. Lin, tolong pastikan Nico datang ke kantor hari ini. Aku mau rapat mendadak. Iya Bu, tapi Nico izin 2 hari. Katanya ibunya sakit. Aku diam sesaat. Baik, kalau begitu jangan hubungi dia dulu. Aku akan urus sendiri. Sore hari, aku memutuskan datang langsung ke apartemen Nico di tengah kota. Rian ikut menemaniku. Begitu kami tiba, apartemen itu tampak kosong tapi pintunya tidak dikunci. Di dalam, semua barang masih rapi, tapi laptop di meja menyala. Di layar terlihat folder terbuka berisi data perusahaan, termasuk semua dokumen yang terkait dengan kasus sahamku. Dia buru-buru pergi, kata Rian pelan. Aku mengambil flash disk dari tas dan menyalin semua data. Kalau dia pikir aku akan diam, dia salah besar, kataku tegas. Malamnya di rumah, aku memanggil semua anggota keluarga ke ruang tengah. Damar, Rian, dan Dita duduk melingkar. Aku menatap mereka satu persatu. Kita sudah tahu siapa dalang terakhir di balik masalah ini. Tapi sebelum semua ini berakhir, aku mau kita sepakat satu hal. Kita hadapi bersama. Dita yang masih merasa bersalah sejak kejadian sebelumnya menatapku pelan. Ma, aku takut semuanya makin rumit. Aku tersenyum lembut. Nggak apa-apa takut. Yang penting jangan lari. Rian lalu menunjukkan data hasil pelacakan di laptop. Ini bukti bahwa Nico yang kirim data ke luar negeri dan yang bikin email ancaman ke Mama. Damar menatap layar serius. Berarti dia mata-mata dari awal? Aku mengangguk. Kemungkinan besar iya. Malam itu kami membuat keputusan penting. Besok pagi, kami akan mengadakan pertemuan tertutup dengan semua dewan direksi perusahaan, mengumumkan semua bukti, dan melaporkan Nico ke pihak berwenang. Aku menampilkan data hasil penyelidikan. Ini bukti bahwa salah satu staf internal Nico telah membocorkan dokumen penting perusahaan dan memalsukan identitas untuk menyebar fitnah. Ruangan hening. Salah satu direktur menatapku kagum. Kami sempat ragu, Bu Yuli. Tapi sekarang kami tahu, Ibu memang tidak bersalah. Aku menunduk sedikit. Terima kasih. Saya tidak sempurna, tapi saya belajar. Dan saya berjanji tidak akan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Setelah rapat selesai, aku keluar ruangan dan menatap Damar yang menungguku di koridor. Ia tersenyum kecil. Yul, kamu luar biasa. Aku menjawab pelan. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya kulakukan dari dulu. Rian berjalan mendekat, memelukku singkat. Ma, semua udah selesai. Aku bangga sama Mama. Dita ikut memeluk dari belakang, matanya berkaca-kaca. Aku janji nggak akan kecewain Mama lagi. Aku menahan air mata. Kita semua belajar sayang. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang mau berubah. Malamnya, kami makan malam bersama untuk pertama kalinya tanpa rasa tegang. Damar memegang tanganku di meja. Yul, aku tahu selama ini aku banyak salah. Tapi mulai sekarang, aku ingin kita jalan bareng. Nggak ada rahasia lagi. Aku tersenyum hangat. Itu saja sudah cukup, Mas. Sudah 2 minggu berlalu sejak rapat besar itu. Berita tentang pengkhianatan di perusahaan sempat jadi bahan pembicaraan di kalangan investor. Beberapa pihak sempat ragu untuk tetap menanam modal. Tapi aku menepati janjiku. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Pagi itu aku duduk di ruang rapat kecil, ditemani Lina, sekretarisku. Bu, ini laporan terbaru. Investor Jepang sudah kirim ulang surat kerjasama. Mereka tetap percaya pada Ibu. Aku menghela napas lega. Syukurlah akhirnya semua mulai kembali normal. Namun di balik semua kabar baik itu, ada satu hal yang masih mengganjal, Rico. Setelah kasusnya ditangani, dia sempat dikabarkan menghilang sebelum pemeriksaan terakhir. Aku tidak tahu harus lega atau khawatir. Sebagian diriku ingin melupakannya, tapi sebagian lagi masih merasa bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia masih anak Damar. Siang itu, Damar mengajakku makan siang di taman belakang rumah. Meja sudah disiapkan oleh Dita,
Udara sejuk, burung-burung berterbangan rendah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, suasana rumah benar-benar tenang. Aku pengen bilang makasih, Yul, kata Damar sambil menuangkan teh. Aku tersenyum. Untuk apa lagi, Mas? Untuk nggak nyerah waktu semuanya hampir hancur. Aku tahu kalau bukan karena kamu, keluarga ini mungkin udah bubar. Aku menatap wajahnya. Mas, aku cuman nggak mau anak-anak tumbuh dengan kebencian. Mereka butuh contoh, bukan kemarahan. Dita yang duduk di sebelah kami ikut bicara. Aku senang papa dan mama bisa rukun lagi. Rasanya rumah ini kayak dulu lagi. Aku menatapnya lembut. Itu karena kamu juga mau berubah, sayang. Mama bangga. Dita tersenyum dan menggenggam tanganku sebentar, lalu beranjak pergi ke dapur. Setelah ia pergi, Damar menatapku serius. Yul, aku dapat kabar dari teman di kepolisian. Katanya Riko akhirnya menyerahkan diri semalam. Aku tertegun. Menyerahkan diri? Iya. Dia bilang nyesel dan ingin minta maaf ke kamu. Aku menunduk lama, memandangi cangkir teh yang perlahan kehilangan uapnya. Mas, aku nggak tahu harus senang atau sedih. Tapi kalau dia benar-benar menyesal, aku ingin dengar sendiri. Damar mengangguk. Besok pagi dia mau ketemu kamu di kantor polisi. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Pikiran tentang Riko berputar di kepala. Anak muda yang dulu begitu sopan, yang sering mengantarkanku ke bandara, yang dulu bilang, aku bangga punya ibu tiri kayak Miss Yuli. Entah kapan semuanya berubah. Mungkin sejak dia mulai merasa iri. Atau mungkin sejak aku terlalu sibuk bekerja dan lupa menatapnya sebagai seorang anak, bukan pesaing bisnis. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor polisi bersama Damar. Riko duduk di ruang pertemuan kecil, mengenakan pakaian sederhana. Begitu aku masuk, dia menunduk dalam-dalam. Bu, saya minta maaf, katanya lirih. Aku menarik kursi dan duduk di depannya. Kenapa kamu lakukan semua itu, kok? Dia menatapku pelan, matanya merah. Saya nggak tahan, Bu. Papa selalu bangga sama ibu, tapi saya merasa nggak dianggap. Saya pikir kalau bisa hancurin semua yang ibu punya, saya bakal ngerasa menang. Aku diam, menahan emosi yang bercampur antara marah dan iba. Dan sekarang? Tanyaku pelan. Sekarang saya sadar, saya cuma nyakitin diri sendiri. Saya iri sama ibu karena ibu kuat. Saya pengen seperti itu, tapi saya malah milih jalan salah. Aku menatapnya lama. Riko, kamu memang bikin banyak salah. Tapi kalau kamu mau berubah, Mama, aku berhenti sejenak, menelan ludah. Aku akan bantu kamu mulai dari nol. Riko terisak. Ibu masih mau bantu saya? Aku mengangguk pelan. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Keluarga itu tetap keluarga, meskipun pernah jatuh. Pertemuan itu berlangsung sekitar setengah jam. Ketika kami keluar, Damar menatapku lembut. Yul, kamu luar biasa. Aku sendiri nggak tahu bisa seikhlas itu atau enggak kalau di posisi kamu. Aku tersenyum kecil. Mas, kejujuran memang mahal, tapi memaafkan jauh lebih berat. Dan hari ini aku belajar dua-duanya. Beberapa hari kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Perusahaanku pulih, saham naik lagi, dan media mulai menulis kisahku sebagai pengusaha wanita yang bertahan dari sabotase internal. Tapi yang paling penting bagiku bukan itu. Yang penting adalah aku bisa duduk makan malam dengan keluargaku tanpa rasa curiga, tanpa rahasia. Rian kembali fokus dengan kuliahnya. Dita mulai magang di perusahaanku. Dan Damar, dia tidak lagi sibuk hanya di kantor, tapi sering menemaniku rapat, seolah ingin menebus waktu yang hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini benar-benar jadi rumah, bukan sekadar tempat singgah. Sudah 3 bulan berlalu sejak semua kejadian itu berakhir. Hidupku perlahan kembali berjalan seperti biasa, tapi rasanya tidak sama seperti dulu. Bukan karena aku kehilangan sesuatu, tapi karena aku belajar terlalu banyak tentang apa arti memiliki. Pagi itu aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Udara Surabaya terasa sejuk setelah hujan semalam. Burung-burung berterbangan di halaman belakang, dan sinar matahari pelan-pelan menembus daun mangga di depan rumah. Aku menatap pemandangan itu sambil tersenyum kecil. Ada damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Damar keluar dari rumah, membawa 2 cangkir kopi. Masih suka teh jam segini? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku tertawa kecil. Kebiasaan lama gak gampang hilang, Mas. Dia menyerahkan 1 cangkir kopi ke arahku. Coba sesekali ubah kebiasaan. Hidup juga begitu, kan? Aku menatapnya sambil tersenyum. Damar sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih terbuka. Dia sudah tidak segan minta maaf kalau salah, dan tidak lagi menyembunyikan urusan kantor dariku. Mungkin karena kami sudah melewati badai bersama,
Jadi sekarang kami lebih menghargai setiap tenang yang datang. Dita keluar dari rumah, membawa map biru. "Mah, aku mau berangkat dulu ya. Hari ini aku presentasi laporan magang." Aku menatapnya bangga. "Semangat ya sayang. Nggak usah takut salah, yang penting jujur sama hasil kerja kamu sendiri." Dita mengangguk mantap. Rian muncul tak lama kemudian membawa tas laptop. "Ma, nanti sore aku jemput Dita, terus sekalian mampir ke kantor mama ya. Ada investor mau ketemu." Aku tersenyum. "Kalian berdua udah kayak tim sekarang." Rian tertawa kecil. "Dulu sering berantem, sekarang malah barengan kerja." Aku menjawab, "Itu tandanya kalian tumbuh. Nggak semua perubahan harus datang dari orang tua. Kadang, anak-anak justru yang ngajarin orang tua bagaimana caranya berubah." Setelah mereka berangkat, aku dan Damar duduk kembali menikmati pagi. Dia menatapku dan berkata, "Yul, kamu tahu nggak? Aku sering mikir, kalau waktu bisa diputar ulang, aku pengin dari awal nggak biarkan kamu sendirian ngadepin semua itu." Aku menggeleng pelan. "Nggak usah. Kalau semuanya nggak terjadi, mungkin kita nggak akan tahu siapa yang benar-benar tulus." Kami terdiam sebentar, lalu aku melanjutkan. "Mas, aku dulu pikir hidup sukses itu soal angka, aset, saham, tapi setelah semua ini aku baru ngerti. Sukses yang sebenarnya itu, kalau kita bisa tidur tenang, tanpa rasa curiga, makan bareng tanpa rasa takut, dan saling percaya, tanpa perlu banyak kata." Damar tersenyum sambil menggenggam tanganku. "Kamu memang bukan cuma ibu yang hebat, Yul. Kamu penopang keluarga ini." Aku tersenyum kecil. "Aku bukan penopang, Mas. Aku cuma orang yang nggak mau menyerah." Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara seminar investasi di Surabaya. Seorang pembawa acara memperkenalkanku sebagai pembicara tamu dengan judul "Keberanian Wanita di Tengah Krisis." Awalnya aku sempat ragu, tapi akhirnya aku naik ke panggung dengan tenang. Di depan ratusan peserta, aku berkata, "Saya pernah berpikir bahwa kejatuhan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saham turun atau kontrak batal. Tapi ternyata saya salah. Kejatuhan terbesar adalah saat saya hampir kehilangan kepercayaan orang-orang di rumah sendiri." Ruangan hening, semua memperhatikan. Aku melanjutkan. "Saya belajar satu hal. Uang bisa kita kejar kembali, tapi kepercayaan harus dijaga setiap hari. Dan untuk menjaga itu, tidak ada jalan pintas selain jujur, meskipun jujur kadang menyakitkan." Beberapa orang di barisan depan tampak meneteskan air mata. Aku menutup dengan kalimat yang lahir dari hatiku sendiri. Kalau kalian punya keluarga yang belum sempurna, jangan tinggalkan. Kadang, yang retak bukan untuk dibuang, tapi untuk diperbaiki bersama. Setelah acara selesai, banyak orang datang menyalami dan mengucapkan terima kasih. Beberapa di antara mereka bahkan bilang, kisahku menginspirasi mereka untuk berdamai dengan keluarganya sendiri. Aku tidak pernah menyangka, luka yang dulu begitu berat bisa berubah jadi pelajaran untuk orang lain. Sore itu, ketika aku pulang ke rumah, Dita langsung menyambut di depan pintu. "Ma, aku dapat nilai tertinggi buat presentasi magang." Aku memeluknya erat. "Mama bangga banget, sayang." Rian muncul dari dapur sambil tertawa. "Aku udah tebak dari awal, pasti Dita bisa." Damar ikut datang dan menepuk bahu Rian. "Nah, gantian kamu yang semangat. Biar semua anak Mama Yuli jadi kebanggaan keluarga." Kami tertawa bersama di ruang tamu. Suasana sederhana, tapi penuh kebahagiaan yang tulus. Tidak ada rahasia, tidak ada jarak, hanya cinta yang perlahan tumbuh kembali setelah sekian lama terkubur oleh kesalahpahaman. Malamnya, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin dan tersenyum kecil. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi Miss Yuli yang hanya dikenal sebagai investor kaya raya. Dia seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang belajar mencintai tanpa syarat. Aku menatap bayanganku dan berbisik pelan. "Terima kasih sudah bertahan, Yuli. Sekarang waktunya hidup dengan tenang,